Banyak misteri di dunia ini, terutama terkait dengan masa depan, baik masa depan seseorang maupun sebuah negara. Dalam Islam, hal-hal yang bersifat misteri tersebut dapat disebut gaib atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dan dijangkau oleh indera. Hal-hal yang gaib ini mencakup banyak hal, mulai dari rezeki, jodoh, kematian, surga, neraka, hingga hari kiamat. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah." Dan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya selain Dia sendiri." Namun, seperti kita tahu, di dunia ini banyak sekali orang yang mengklaim memiliki kemampuan melihat hal-hal yang gaib, yang akrab disebut sebagai anak indigo, peramal, cenayang dan lain sebagainya, dan di antara mereka bahkan ada yang menuliskan apa-apa yang mereka lihat hingga jauh melampaui masa kehidupannya, yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Orang-orang yang juga dijuluki sebagai peramal itu banyak sekali di dunia ini. Yang paling terkenal di level dunia di antaranya adalah Nostradamus dari Perancis, dan Baba Vanga dari Bulgaria. Mereka terkenal karena ramalan-ramalannya yang ditafsirkan banyak orang ada yang telah menjadi kenyataan. Nostradamus dipercaya pernah meramalkan terjadinya revolusi Perancis, kemunculan Adolf Hitler di Jerman, pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika, dan penyerangan Menara Kembar WTC di Amerika pada tanggal 11 September tahun 2001. Sementara Baba Vanga selain juga pernah meramalkan tentang penyerangan Menara Kembar WTC, juga dipercaya pernah meramalkan tentang bencana kapal selam nuklir Kursk pada tahun 1980, munculnya kelompok ISIS di Timur Tengah, dan terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat. Di Indonesia juga ada peramal hebat yang ramalan-ramalannya bukan hanya menjadi perhatian masyarakat Indonesia, tetapi juga peneliti dari mancanegara. Namanya Prabu Joyoboyo atau Jayabaya dalam lafal Sunda. Menurut catatan sejarah, Jayabaya adalah Raja Panjalu di Jawa Timur yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1159 Masehi. Dia bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita Sutri Singha Parakrama. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Hantang, prasasti Talan, prasasti Jepun dan Kakawin Baratayuda. Nama besar Jayabaya juga tercatat dalam kesusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Jayabaya, antara lain Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Konon, ramalan-ramalan itu didasarkan oleh visi atau penglihatan Prabu Jayabaya tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Aji Saka hingga datangnya hari kiamat. Dalam ramalan itu juga disebutkan tentang orang-orang yang akan memimpin Indonesia, dari era Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno, hingga selanjutnya. Namun, yang mengejutkan, aktivis senior Sri Bintang Pamungkas yang ternyata juga pernah mempelajari ramalan Jayabaya, menafsirkan bahwa ramalan Jayabaya tentang pemimpin di Indonesia hanya sampai pada Presiden yang ke-7 alias Presiden Jokowi. Lalu, siapakah Presiden ke-8 Indonesia jika memang tidak diramalkan Prabu Jayabaya? Saya menarik itu, diskusi saya, ngomong-ngomong saya dengan Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM. Dia bilang soal soal Presiden ke-8. Lalu saya nyolot aja Joyoboyo atau Raja Jayabaya itu hanya bicara sampai 7. Ya, Satrio Kinunjoro Murbawasiso. Murbawasiso itu serba pinter. Kinunjoro itu terpenjara, itu Bung Karno. Terus Habibie itu disebutnya Satrio Jinumput karena dia diangkat oleh Pak Harto menjadi wakil presiden lalu jadi presiden. Tapi ada lanjutannya yaitu
atur gawe wirang. Atur itu omongannya, kebijakannya lah, membikin malu, yaitu referendum di Timur Timur. Oke. Ya, lalu ada lagi disebutnya Satrio Piningit, Hamung Tuwuh. Piningit itu hanya perempuan, yaitu Megawati. Ya, Hamung Tuwuh itu tumbuh terus. Meskipun bukan presiden lagi, dia tetap mempunyai kekuasaan yang luar biasa itu. Ya, membuat Jokowi jadi presiden. Ya. Ya, jadi yaitu 3 di antara 7. Tapi yang ketujuh itu adalah Jokowi habis. Setelah itu Jayabaya tidak menyebut-nyebut lagi. Oleh karena itu yang ke-8 ini memang bisa ada, bisa tidak ada. Berarti ramalan Jayabaya itu udah selesai ya Pak ya? Ya, sampai ke-7 itu sudah betul. Misalnya saja Jokowi itu dibilang ratu tanpa mahkota. Oke. Dia raja tapi tidak punya mahkota. Ya, jadi artinya dia memang bukan seharusnya menjadi presiden. Ya, oleh karena itu dia suka pakai songkok, segala macam songkok dari Sabang sampai Merauke dia pakai. Iya. Karena dia memang nggak punya mahkota atau kedudukan sebagai presiden. Iya, karena dia juga katanya sih ya boneka ya. Iya, ya itulah. Boneka oligarki. Ya, Oke. boneka palsu lah. Dami presiden. Dari presiden. Ya, dami presiden. Jadi orang mengatakan ini Petruk jadi ratu. Iya, Pak. Kalau memang ramalan Jayabaya hanya sampai presiden ke-7, artinya sampai ke presiden Jokowi doang. Artinya ke-8 itu nggak tahu siapa dan Prabowo juga belum tentu dirangkul. Iya betul, betul. Itulah yang saya sampaikan kepada Prof. Sufyan Effendi. Bahkan kemudian saya tambah dengan Banyolan. Bagaimana kalau kita bikin presiden ke-8? Ya, itulah ide itu tadi. Ide bagaimana kita kembali ke UUD 45 dan memunculkan presiden atau pemerintah transisi. Oke, siap. Saya kan baru tahu nih bahwa ramalan Jayabaya itu ternyata sampai ke presiden ke-7. Ke-7 saja. Ke-7, Nah, berarti yang ke-8-nya tuh Imam Mahdi atau gimana sih, Pak? Iya, Imam Mahdi itu kan kaitannya dengan kiamat. Betul. Nah, menurut saya, sebelum dunia itu masuk menjadi Islam semua, sebelum ahli-ahli ya Barat ataupun Timur itu membuktikan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Yang Maha Pencipta dalam 6 masa, saya kira kita belum kiamat. Belum akan kiamat. Oke. Ya, jadi masih panjang. Berarti presiden ke-8 siapa, Pak? Nah, yang saya pernah baca itu adalah tulisan yang diamanatkan oleh salah satu raja atau sultan di Aceh, ya, yang mengatakan bahwa ini perlu penafsiran ya. Menjelang yang ke-8 itu, warna merah dan kuning itu hilang, habis, hancur, tidak ada lagi, digantikan oleh warna hijau. Itu lambang partai itu gimana, Pak? Nah, karena itu seperti itu, maka pikiran saya pada waktu membaca itu, Golkar ini hilang, PDI juga hilang, nah, muncullah kekuatan Islam. Oh, karena memang warna hijau itu tadi. Ya. P3 Islam, warnanya hijau, Pak, P3. Hah? P3 warnanya hijau. Nah, P3 kan nggak ada suara udah. Oh, okay. udah dibeli sama keluarga Suryajaya lewat Sandiaga Uno. Oh, ya kabarnya begitu ya. Apakah? Iya. Saya belum mengecek lagi.
Oh, artinya menurut Sultan dari Aceh itu setelah presiden ke-7 selesai, maka presiden yang selanjutnya di periode presiden 8-nya itu kekuatan Islam gitu. Islam, kekuatan Islam. Ya. Oh. Ya. Okay. Enggak dalam pikiran saya karena warna hijau. Iya. Ya kan? Lalu PKB sudah dibeli sama Lion Air. Ya. Lalu PBB sudah enggak ada suara. Betul. Partai Umat sudah enggak ada. Ya, enggak ada suara. Enggak dapat suara. Kemudian ada lagi PKS. Ya, PAN, PKS. Ya, PKS pendukung Undang-Undang Dasar 2002. Ya udah. Ya, jadi mungkin mereka bersatu. Oke. Ya, partai-partai Islam itu bersatu kayak zamannya Pak Harto, ya kan? Ya, nah apakah namanya P3 atau apa itu terserah ya, tetapi itulah kekuatan Islam yang ada. Nah, juga perlu dicatat ya, bahwa UUD 45 itu tidak menyebutkan ada partai politik. Tidak berarti tidak ada, ya, tetapi ya kekuatan Islam yang akan muncul dengan warna hijau tadi itu, ya kan? Itu apakah itu partai atau apakah itu yang lain? Wallahu alam. Oh. Ya, tetapi itulah. Itu tertulis di sebuah buku ya, Pak? Ya itu jelas tertulis ya, tertulis, tetapi saya tidak membacanya sendiri. Akan tetapi ada orang-orang Aceh yang memberitahu seperti itu. Oke, menarik itu Pak. Ya mudah-mudahan memang begitu ya. Ya artinya crop dengan Jangka Jayabaya ya, karena Jangka Jayabaya hanya selesai sampai 7. Iya. Jadi kalau sekarang ini kita berpolemik tentang Prabowo, tentang yang ke-8 ini memang begitu. Dan kemudian juga ada muncul tentang, kalau tadi saya mengatakan itu Sultan Aceh ya. Sultan Aceh kan bagian daripada kesultanan kerajaan Islam yang muncul setelah Majapahit. Betul. Ya kan? Nah, dan lalu muncullah permintaan Bung Karno dan Bung Hatta kepada Hamengkubuwono IX akan membentuk Republik Indonesia, kan begitu. Jadi bisa saja ini kembali kepada mereka. Oke. Ya, sekalipun tetap Republik Indonesia. Iya. Ya, tetapi ini ya kembali kepada yang punya Sabang sampai Merauke lah sebelum Soekarno-Hatta. Oh gitu. Oke, siap. Ya, ini penafsirannya kayak gitu. Ya, makasih Pak. Siap.